Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali di sore hari ini bersama channel ini untuk memantau ya progres perkembangan atau capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Saya doakan sehat selalu, semoga kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini kita mengawali video kita dari jalur provinsi yang berada di depan sirkuit Mandalika, di mana pengerjaan saat ini masih terus dilakukan pembenahan ya, maupun pengerjaan di depan sirkuit atau trotoar yang berada di sini, pemasangan batu-batu yang sudah ditentukan untuk keindahannya ya, di bagian taman dan sebagainya dibuatkan di situ untuk bagian depan jalur provinsi atau depan sirkuit Mandalika ini. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan melihat kembali kondisi capaian yang sudah didapatkan, di mana area tribun tikungan ke-16 ini sudah terpasang secara menyeluruh untuk bagian kerangka-kerangka, tinggal beberapa bagian di belakang itu ya, maupun untuk kerangka atasnya pemasangan atap membran dan persiapan untuk pengerjaan di bagian pemasangan kursi. Jadi di seluruhan area tribun yang sudah ready semuanya seperti di premium grandstand di bagian sebelah kanan kita akan lihat semuanya nanti, maupun untuk pengerjaan di bagian belakang paddock area. Di sini untuk material-material modular masih terus dilakukan perakitan, penempatan untuk kru official dan lain-lain nantinya di bagian belakang tersebut akan dibuatkan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika sedang bersiap-siap untuk menggelar MotoGP 2022 yang akan digelar pada Maret 2022 ini. Ya, jelang penyelenggaraan balapan motor kelas dunia ini tentunya ya sirkuit Mandalika terus dibenahi. Apalagi adanya masukan dari para pembalap yang menyebut aspal sirkuit Mandalika ada beberapa titik yang kualitasnya kurang bagus seperti itu. Jadi Dorna dan FIM pun memberikan catatan ya untuk MJPA dan ITDC agar segera dibenahi dan bisa rampung sebelum gelaran MotoGP dimulai. Ya, jadi semuanya terus ditata ya untuk kelancarannya. Setelah mendapatkan masukan itu, ITDC sebagai pengelola sirkuit kembali menugaskan PTPP sebagai kontraktor ya, kontraktor maksud kita untuk bisa memperbaiki bagian mana saja yang sudah ditentukan seperti itu. Ya, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menargetkan pihaknya bisa menuntaskan pengaspalan ulang di beberapa area sepekan sebelum gelaran MotoGP dimulai. Seperti itu. Jadi untuk pengaspalan hanya sepekan nantinya ya, sebelum MotoGP dimulai, PTPP juga bersiap untuk menuntaskan dari PR kita tentunya. Ya, jadi dengan itu kami langsung bergerak untuk siapkan semua equipment dan material-material per tanggal 15 Februari sudah jalan. Ya, equipment sudah bergerak dan kami memakai kawalan khusus untuk cepat sampai di Lombok tentunya ya, untuk persiapan alat dan sebagainya. Ya, kata Novel Arsyad dalam konferensi pers secara daring di Rabu ini, tentunya kita langsung kutip ya. Ya, material dari Palu berupa batu-batu pecah sudah kami siapkan. Kalau tidak ada halangan, besok pagi atau hari ini tentunya sudah bisa berangkat dan semua personel yang terkait juga akan datang ya untuk memastikan apa saja yang dilakukan dalam perbaikan ini tetap on the track dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, jelas Novel Arsyad tentunya. Ya, jadi untuk jadwal untuk pelaksanaan di mana sudah berjalan dan kami siap menjadwalkan tanggal 10 Maret sehingga sebelum MotoGP sudah kami selesaikan, dan insya Allah mulai 2 hari ke depan alat-alat berat sudah di sana dan kami bekerja 24 jam full untuk memastikan semua ini on the schedule, on the track sesuai dengan standar kelas dunia, tutur Novel Arsyad. Novel Arsyad juga berjanji ya pihaknya bakal bekerja ekstra sehingga sirkuit Mandalika mempunyai kelas dunia dan para pembalap saat melintas bisa memacu sepeda motornya dengan kecepatan maksimal. Komitmen kami sesuai dengan yang kami bicarakan bersama ITDC, MJPA, Dorna dan FIM. Kami akan all out
on schedule, kami bisa selesaikan dan MotoGP bisa jalan dengan saran tadi ya, dan ditentukan dengan kualitas yang terbaik sehingga pembalap bisa mencapai kecepatan lebih dari waktu pramusim papan Nopal Asar. Ya, jadi 1 pekan sebelum tanggal 18 Maret insya Allah ya bisa selesai dan kami pun full tim ya ada di sana. Kami yakin bisa tuntas paling lambat 10 Maret pungkas Arsat Nopal. Ya, jadi semuanya akan dikerjakan, dipercepat tentunya untuk perbaikan di segala sektor, terutama di bagian trek lintasan yang sudah kita paparkan tadi. Untuk pengerjaannya segera akan ditanggulangi ya. Jadi pihak ITDC sangat cepat sekali reaksinya maupun PTPP sudah ditugaskan untuk melanjutkan perbaikan yang akan terus dibenahi untuk persiapan lanjutan di trek lintasan sirkuit Mandalika supaya semuanya bisa lebih mantap nantinya di MotoGP 2022. Ya, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat kondisi capaian di sore hari ini menjelang lembur, di mana untuk aktivitas pengerjaan di segala sektor terus dibenahi ya. Selain menunggu untuk trek lintasan akan segera dilakukan perbaikan oleh PTPP yang akan bekerja full time 24 jam sepekan, insya Allah akan selesai seperti yang kita dengar tadi. Dan di sini untuk area tribun tikungan ke-5 atau 4 menuju ke-5 seperti yang kita lihat pengecoran sudah selesai dilakukan. Tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian kerangka-kerangka tribun yang akan dipasang di sini. Maupun pekerjaan di bagian sisi timur dari Bundaran Sunggung di sana sudah selesai ya. Untuk pengerjaan di bagian jalur pembetonan tersebut tinggal lanjutan pemasangan sistem drainase. Setelah itu ditimbun di bagian sisi kiri dan kanannya kalau kita perhatikan. Dan untuk area parkir juga saat ini sudah dihamparkan material agregat di bagian sisi timur yang ada di tikungan ke-5 sampai menuju ke tunnel kedua yang ada di sini. Ya, selain itu juga untuk pengerjaan pondasi dasar yang masih terus dikerjakan di tikungan ke-5 menuju ke-6 sampai tunnel kedua yaitu zona E, zona F ya. Pengerjaannya sudah dilakukan pemadatan di bagian lapisan dasarnya. Ini artinya akan segera kita lanjutkan untuk pengecoran secara menyeluruh supaya tersambung nantinya di bagian pondasi dasar untuk area tribun yang berada di sini. Begitu juga untuk pengerjaan di Bukit 360 dan tikungan ke-12 yang masih terus berpacu tentunya siang malam dikerjakan untuk menuntaskan dari area tribun yang saat ini masih dilakukan. Ya, jadi untuk tikungan ke-5 sampai tikungan ke-16 semuanya aman saja ya. Kemarin sempat ada sedikit tentunya di area yang sudah kita bahas tadi. Di bagian belakang tersebut akan dibenahi. Modelnya kita belum tahu apa nanti akan dilanjutkan untuk lapisan atasnya saja dengan ketebalan 4 cm tersebut ya, gitu SMA. Jadi itu nanti akan diperbaiki, akan disesuaikan untuk sistem drainase horizontal, reciproc high cap maupun passer pick super 100 yang berada di bagian sisi kiri dan kanan lintasan supaya semuanya mendapatkan elevasi. Tentunya mereka sudah mengetahui bagaimana caranya untuk melanjutkan aktivitas dari pembenahan atau perbaikan yang akan dilakukan. Seperti itu ya. Dan di sini kita berada di Bukit 360. Kita bisa melihat aktivitas atau capaian pengerjaan yang sudah dilakukan. Sampai sore hari ini bisa kita pantau bersama-sama untuk capaian dan kinerja dari para pekerja yang terus melakukan aktivitas mereka. Insya Allah kalau kita lihat bersama-sama di sini akan bisa rampung sesuai dengan jadwal atau schedule yang sudah ditetapkan ya untuk Bukit 360 dengan pemandangan yang sangat eksotis sekali. Ya, terlihat di sini para pekerja ramai sekali di sore hari ini ya, maupun di bagian pengecatan juga masih terus berlanjut, di mana untuk tim road grip terus melakukan pengecatan ya di bagian-bagian curb atau track limit yang sudah ditentukan supaya terlihat lebih siap nantinya ya. Jadi dikerjakan secara bersamaan di semua sektor. Tinggal menunggu saja untuk material-material atau equipment yang akan dibawa nantinya untuk peralatan pengaspalan, pencampuran stonematic aspal yang akan dilakukan perbaikan tersebut. Jadi buat teman-teman semua jangan khawatir ya. Untuk pengerjaan akan segera kita lakukan pembenahan. Jadi untuk sirkuit ini akan mengadakan gelaran tersebut pada tanggal yang sudah ditentukan.
Oke, di sini kita lanjut lagi untuk melihat kondisi di sore hari ini. Kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Seperti yang kita perhatikan untuk pengecoran di pondasi dasar untuk area tribun sudah mulai dikerjakan ini. Ya, tentunya sedikit lagi akan tersambung di area tribun yang berada di tikungan ke-12 menuju ke tikungan ke-13 ini. Maupun di bagian lintasan tadi siang sempat kita lihat ya, pengecatan masih terus berlangsung dan pengerjaan lanjutan di sebelah dalam dari tikungan ke-13 menuju ke-14 untuk area tribun di sana sudah selesai dilakukan untuk pengecoran yang ada. Jadi tinggal menunggu untuk material-material tribun yang akan dilanjutkan untuk persiapan perakitan saja. Masih menunggu ya, mudah-mudahan saja untuk material-material tersebut akan segera dilanjutkan untuk perakitan di sini supaya semuanya terlihat lebih siap. Ya, selain dari pembenahan yang dilakukan di bagian lintasan, tentunya untuk area tribun juga kita berharap semuanya bisa selesai on time supaya kita bisa menonton aksi para rider kita ya di sirkuit kebanggaan Indonesia ini tentunya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 di trek yang berada di sini. Kita bisa lihat bersama-sama. Ini sempat diguyur hujan tadi ya. Di sirkuit Mandalika hujannya deras sekali, tapi bisa kita lihat bersama-sama untuk genangannya tidak ada di bagian lintasan karena perbaikan terus dilakukan di sistem drainase yang berada di sisi kiri maupun di luar, dan di bagian dalam terus ditata untuk kelancarannya. Ya, di sini kita sudah kembali ke trek lurus yang punya panjang 700 meter, di mana kita sudah lihat bersama-sama tadi untuk pengerjaan maupun aktivitas capaian yang terus dilakukan. Ya, jadi kita berharap saja semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana supaya sirkuit Mandalika ini bisa mengadakan gelaran MotoGP yang sudah kita nantikan bersama-sama. Dan di sini merupakan area pedok ya atau bangunan pit building. Semuanya untuk material sudah diangkut pada sore tadi menuju ke bandara, jadi secara bertahap dan semuanya sudah diangkat semuanya ya untuk material-material logistik MotoGP yang berada di depan. Kemarin kita lihat untuk logistiknya sudah semuanya dibawa ke Qatar. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan sore menjelang lembur ini untuk melihat kondisi persiapan atau progres hasil yang didapatkan untuk gelaran MotoGP supaya semuanya bisa selesai sesuai dengan jadwalnya. Untuk itu apabila di narasi dan visualnya kurang pas ya, saya mohon maaf tentunya, dan bisa dikomentari nanti. Bisa dikomentar di bawah ya, di kolom komentar supaya kita bisa bersama-sama berdiskusi ya, karena ini adalah sirkuit kebanggaan kita bersama. Jadi Indonesia akan lebih baik nantinya ketika sirkuit ini ready semuanya untuk gelaran MotoGP. Jadi mata dunia akan tertuju di sirkuit Mandalika maupun untuk Indonesia ke depannya. Untuk itu sampai di sini ya, saya ucapkan matur tampiasi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.